Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, tentu kamu harus bergerak. Begitu juga dengan ilmu yang tidak akan pernah habis untuk kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tahir SH.MH, selaku dosen pengampu hukum perdata. Yang saya banggakan serta saya sayangi teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih hukum perdata berdasarkan pengertian, sejarah, sistematika, serta kedudukannya, maka saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 1. Saya sendiri, Alexandro Filipus Patikerong. Yang kedua, Petrus Widuk Yosafat Tambunan. Yang ketiga, Dea Natalia. Yang keempat, Ekri Ferdiansyah. Yang kelima, Tiara Radihia Amalia. Yang keenam, Philo Hageto. Yang ketujuh, Marcelino Vipo. Yang kedelapan, Sukma Dwi Oktavira. Dan yang kesembilan, Veronica Budionotan. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita saksikan video pembelajaran mengenai ruang lingkup hukum perdata yang ada di Indonesia. Tetap fokus ya dalam menyaksikan video pembelajaran. Mari kita simak. Seperti yang kita ketahui, hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Hukum perdata dapat dikatakan juga hukum privat atau hukum sipil, sebagai lawan dari hukum publik. Hukum perdata di Indonesia sendiri berasal dari hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dikenal dengan istilah KUH Perdata, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, buku 1 yang mengatur tentang orang, buku 2 mengatur tentang kebendaan, buku 3 mengatur tentang perikatan, dan buku 4 tentang daluarsa dan pembuktian. Baiklah, selanjutnya, sebelum melanjutkan, kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum perdata. Secara umum, yang dimaksud dengan hukum perdata adalah salah satu hukum yang mengatur perihal ikatan hukum yang ada di antara orang dengan badan hukum lainnya. Hukum ini mengatur berbagai masalah seperti kontrak, warisan, hak milik, dan kewajiban antara individu atau badan dalam sistem hukum. Hukum perdata juga dikenal sebagai hukum privat karena fokusnya pada hubungan antara individu atau badan hukum yang lainnya. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Sukti SH. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, Profesor Sudiman Karto Hadi Projo SH. Hukum perdata material adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Yang terakhir, Volmar. Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Ada pendapat ahli lain antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Prof. Dr. Sudikno Martikusumo SH. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain, di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, Prof. Dr. Erwirjono Projodikoro SH. Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn. Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti lain, perkembangan hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan langsung antara satu dengan yang lainnya. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah jajahan pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Sementara itu, Belanda pernah dijajah oleh Prancis
Maka secara otomatis apa yang terjadi dalam perkembangan hukum di negara Prancis juga berpengaruh dengan kebijakan hukum di negara Belanda. Hukum perdata awalnya berasal dari bangsa Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar di Eropa Barat. Hukum Romawi diberlakukan di Prancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Galis atau Prancis. Hukum perdata Belanda sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon tahun 1811 hingga 1838 akibat pendudukan Prancis di Belanda. Maka hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda sebagai kitab undang-undang hukum sipil yang resmi, sedangkan dari Kode Napoleon ini adalah Kode Sivil des Français yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil atau KUHS Negeri Belanda. Setelah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintah Belanda, dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar Kode Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. J.M. Kemper disebut Onward Kemper atau rencana Kemper. Namun, sebelum menyelesaikan tugasnya, ia meninggal dunia pada tahun 1824 dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Meskipun pembuatan kodifikasi hukum perdata Belanda selesai pada tanggal 5 Juli 1830, tetapi hukum perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1834. Disebabkan terjadi pemberontakan di Belgia, yaitu Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau KUH Perdata. Yang kedua, Wetboek van Koophandel atau WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang. Saya akan menjelaskan tentang hukum perorangan dan hukum keluarga. Baik, langsung saya menjelaskan tentang hukum perorangan. Hukum perorangan dan hukum keluargaan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur manusia sebagai subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil, serta akibat hukum dari saling berinteraksi manusia, yaitu perkawinan, perceraian, kematian, warisan, dan lain-lain. Sedangkan untuk hukum keluarga adalah bagian daripada hukum orang. Bagian terpenting dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Hukum orang antara lain mengatur tentang nama, tempat tinggal, kewarganegaraan. Untuk melangsungkan perkawinan, maka kedua calon mempelai harus mempunyai nama, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum perorangan yang memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak, dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur pelarihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akihat-akihatnya. Selain itu, sistematika hukum perdata juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang dijelaskan sebagai berikut. Buku 1 tentang orang, ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang pengertian hukum orang dalam arti yang luas juga meliputi hukum keluarga. Buku kedua tentang benda ketentuan yang diatur dalam buku 2. KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana yang diatur dalam doktrin. Buku 3 tentang perikatan hukum, perikatan yang diatur dalam buku 3
KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif menurut doktrin. Buku 4 tentang pembuktian dalam daluarsa dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdatai seseorang di muka pengadilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum waris dan hukum kekayaan. Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia sendiri, hukum waris ini yang berlaku ada 3, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, waris juga diatur pada Inpres nomor 1 tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Dalam hukum waris ini terdapat 3 unsur. Yang pertama adanya pewaris, kedua adanya ahli waris, dan yang ketiga adanya harta warisan. Harta warisan ini adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 830 KUH Perdata yang ditentukan sebagai ahli waris adalah yang pertama para keluarga saudara baik syah maupun luar kawin. Yang kedua suami atau istri yang hidup terlama berdasarkan penafsiran ahli waris. Menurut undang-undang dibagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Golongan ketiga terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya. Dan golongan keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke-6. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, yang artinya pembagian ini dilakukan secara seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum kekayaan. Istilah haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari intellectual property right sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Pengertian intellectual property rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Tujuan haki antara lain adalah memberi kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki. Selanjutnya, tujuannya itu adalah memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual, mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat, merangsek terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual, serta ahli teknologi melalui paten, melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Selanjutnya, jenis-jenis haki. Terdapat beberapa jenis haki, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum waris dan hukum kekayaan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video pembelajaran. Terdapat beberapa poin penting yang telah kami bahas, seperti pengertian hukum perdata itu secara umum menurut para ahli, sejarahnya, sistematika, serta kedudukan hukum perdata. Hal ini tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, melainkan penting untuk kita kaji lebih ulang dan kita terapkan untuk orang yang ada di sekitar kita, mengenai betapa pentingnya mempelajari ruang lingkup hukum perdata, terutama kita terapkan dalam masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Dia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini
dan kejar. Percayalah bahwa impian yang Anda pasti bisa Anda wujudkan. Akhir kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.